Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Maimunah Rumuswantambi dan rekan saya Muhammad Imam Nur Syafi'i akan menyampaikan presentasi mengenai perancangan kontrak. Mohon disimak dan diperhatikan. Bila ada pertanyaan bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Misi perancangan kontrak. Seseorang perancang kontrak atau bisa disebut dengan kontrak driver yang baik mempunyai 3 misi besar yang harus dicapai dalam perancangan kontrak, yaitu yang pertama, secara maksimal mengakomodasi perlindungan haknya atau hak orang yang diwakilkan dalam kontrak. Keberhasilan dari kontrak antara lain ditentukan oleh keberhasilan proses perencanaan dan negosiasinya, yang akhirnya akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang secara maksimal dapat mengakomodasi perlindungan hak dan kepentingan masing-masing pihak berkontrak. Yang kedua, menghindari atau meminimalisasi potensi masalah. Seseorang perancang kontrak yang baik akan selalu berusaha meminimalisasi potensi konflik dari kontrak yang dirancangnya, antara lain dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang sederhana, tegas dan jelas, dan tidak bertele-tele yang membuat kedua pihak yang berkontrak sama-sama mengerti maksud sebenarnya dari perikatan-perikatan, sehingga akan meminimalisasi potensi hadirnya konflik dan penggunaan kata-kata dalam kontrak. Yang terakhir yaitu meminimalisasi risiko bahaya dalam hal sengketa tidak dapat dihindarkan. Walaupun kontrak telah dirancang dengan sangat baik, memang tidak menjamin akan terhindar sama sekali dari potensi terjadinya sengketa atau konflik. Artinya, seluruh rancangan kontrak yang dibuat sangat baik akan dibuktikan dalam pelaksanaannya, hingga seluruh hak dan kewajiban terpenuhi dengan sempurna pada waktu dan tata cara yang disepakati oleh pihak-pihak berkontrak. Selanjutnya, materi mengenai kontrak tidak mempunyai bentuk baku. Dalam perancangan kontrak tidak mempunyai bentuk ukuran tertentu dari jumlah kata-kata atau klausul yang akan digunakan. Begitu juga pada susunan perikatan-perikatan yang disepakati dan ukuran kertas yang digunakan sebagai media dari kontrak. Artinya, walaupun disajikan dalam bentuk susunan yang tidak lazim, kontrak tetap sah dan mengikat kedua belah pihak sepanjang kontrak tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip, penulis berpendapat bahwa pada kontrak yang baik dapat paling tidak diberisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, judul kontrak, karena sangat diperlukan sebagai identitas yang menggambarkan maksud dan area yang akan disepakati para pihak. Yang kedua, hari dan tanggal penandatanganan kontrak. Tanggal ini akan menentukan kontrak, kapan disepakati dari pihak dan kapan mulai menjadi berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga, para pihak yang berkontrak. Tanpa subjek kontrak, kontrak tidak ada. Bila dihubungkan dengan syarat kedua pasal 1320 KUH Perdata, lebih jauh ditegaskan bahwa para pihak haruslah mempunyai kejelasan status hukum. Yang keempat, latar belakang atau pertimbangan yang mendasari terjadinya kontrak. Banyak kontrak draft atau para pihak berkontrak merasa perlu menerangkan latar belakang masing-masing pihak dalam melakukan kontrak, walaupun tidak merupakan bagian perikatan dari kontrak, tetapi faktanya yang dihasilkan dalam considerance sangat penting kiranya bagi pengenalan dasar dari kehadiran kontrak itu sendiri. Yang terakhir, klausul definisi, yaitu untuk menghindari potensi konflik dari perbedaan interpretasi dalam banyak kontrak kesepakatan. Yang paling awal dibuat adalah kesepakatan terhadap pemahaman terminologi-terminologi khusus.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.